karena waktunya sudah mepet ini ya, sebelum kalian masuk ke materi atau mata pelajaran yang lainnya nanti. Oke, sambil dibuka ya modulnya halaman 28. Hari ini kita mau membahas GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sebelum masuk ke GLBB, kita lihat dulu di modul halaman 28 itu yang paling atas ya, yakni ada besaran yang namanya perlajuan atau percepatan. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mengenal beberapa besaran di dalam gerak lurus itu yang sudah kita bahas antara lain adalah jarak ya, jarak atau perpindahan, kemudian kecepatan atau kelajuan dan waktu ya. Itu bisa kalian lihat di bagian gerak lurus beraturan ada di situ ya. Gerak lurus beraturan formulasinya atau rumusnya kan ada satu di situ. S sama dengan V dikali T. S itu adalah lambang atau simbol dari jarak tempuh ya. Jarak itu satuannya meter. Kemudian V itu simbol atau lambang dari kecepatan ya, meter per sekon. Dan T itu adalah simbol dari waktu. Satuannya sekon atau detik. Nah, di sini ada satu besaran lagi yang harus kita kenali terlebih dahulu sebelum masuk ke GLBB yang dikenal dengan percepatan. Nanti simbolnya A ya. Percepatan simbolnya A itu diambil dari acceleration ya dalam bahasa Inggrisnya. Acceleration nanti dituliskan A. Dalam bahasa Indonesia juga diserap ya dalam istilah akselerasi atau percepatan. Satuannya itu adalah meter per sekon pangkat 2. Ya. Apa yang dimaksud dengan akselerasi atau percepatan? Nah, di sini harus kita pahami terlebih dahulu. Kalau kalian lihat di modul, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya, perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi, kita bayangkan benda itu punya kecepatan, ya kan? Misalnya bayangkan sepeda motor, tapi sepeda motor ini kecepatannya berubah. Ya misalnya dia digas ya. Dari diam, digas, kemudian menjadi semakin cepat. Setiap waktunya dia akan semakin cepat, kecepatannya berubah, semakin naik. Nah, kenaikannya itulah yang disebut dengan percepatan. Misalnya sepeda motor ini awalnya diam, kemudian 1 detik kemudian kecepatannya naik menjadi 5 km per jam. Ya kan? 2 detik naik jadi 10 km per jam. 3 detik naik jadi 15. 4 detik naik jadi 20. Nah, berarti kan kecepatannya naik, berubah. Nah, sedangkan kenaikannya itulah yang disebut dengan percepatan. Jadi naik 5 tadi kan. 1 detik 5. Kemudian 2 detik jadi 10. 3 detik jadi 15. Berarti nambah 5, nambah 5, nambah 5. Nah, 5-nya itulah yang disebut dengan percepatan atau perubahan kecepatan. Ya, jadi kita harus bedakan antara kecepatan dengan percepatan. Jadi kalau percepatan itu sederhananya adalah perubahan kecepatan. Perubahan ini kan berarti ada 2 kemungkinan. Pertama dia bisa makin cepat, ya kan? Ya, bisa makin cepat. Atau yang kedua bisa juga dia makin lambat, ya. Yang namanya perubahan ini kan nggak selalu naik, bisa juga turun. Kalau yang makin lambat ini contohnya apa? Misalnya sepeda motornya direm, gitu ya. Kalau direm berarti otomatis kecepatannya turun, ya. Dari yang tadinya misalnya 10, direm turun jadi 5, kemudian sampai turun lagi jadi 0 misalnya gitu.
Nah, berarti nanti ada dua kemungkinan. Nah, untuk GLBB ya, kalau kita sudah kenal nih yang disebut dengan akselerasi atau percepatan, sekarang baru kita masuk ke GLBB. Mari kita baca sama-sama di modul halaman 28, apa yang dimaksud dengan GLBB. GLBB itu adalah singkatan dari gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah gerak lurusnya berubah beraturan. Bedakan dengan yang kemarin GLB itu gerak lurus beraturan. Nah, apa bedanya GLB dan GLBB? Nah, sederhananya kan gini, kita ulang dikit. Kalau yang GLB kemarin itu ciri utamanya adalah apa? Cirinya kalau kalian lupa itu kecepatannya ya kan konstan. Kecepatan konstan atau tetap ya. Dituliskan V sama dengan konstan gitu ya. Artinya sepanjang waktu GLB itu kecepatannya tidak berubah. Dari awal sampai akhir gerak kecepatannya sama. Makanya kemarin kita ambil contoh misalnya yang cenderung kecepatannya sama itu kayak kapal, ya kan, kereta api. Kenapa? Karena pada lintasan-lintasan mereka itu jarang ada hambatan gitu. Nah, itu cenderung GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, kalau GLBB gimana? Nah, kita baca dulu. GLBB adalah gerak suatu benda ya, di halaman 28 ada ya, pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Nah, di sini kita lihat bedanya. Kalau GLB tadi kan kecepatannya yang tetap ya. Kalau GLBB yang tetap ini adalah percepatannya ya. Makanya kita harus tahu dulu tadi percepatan itu apa ya kan supaya nggak bingung. Jadi di sini yang tetap adalah percepatannya konstan. Ya, konstan atau kita tuliskan A sama dengan konstan. Nah, beda nih ya antara kecepatan dan percepatan. Nah, kalau kita balik ke pengertian percepatan tadi, kecepatan itu kan adalah perubahan dari kecepatan. Nah, sementara katanya GLBB ini percepatannya yang konstan. Apa artinya? Artinya kecepatannya itu berubah ya pada GLBB ya. Bayangkan ada benda yang kecepatannya berubah, tapi berubahnya itu secara konstan. Apa maksudnya berubahnya secara konstan? Nah, berubah secara konstan itu artinya dia naik kecepatannya atau turun, tapi dengan kenaikan yang sama atau perlambatan yang sama. Misalnya, ada benda ya. Misalnya ada benda yang punya percepatan nih kita. Bentar. Misalnya ada benda yang percepatannya ya, A-nya misalnya 10 meter per sekon kuadrat. Nih, ada benda misalnya punya percepatan segini. Apa makna dari 10 meter per sekon kuadrat? Ada yang tahu? Ingat, percepatan tadi kan adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau ada benda yang punya perubahan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat, itu artinya apa? Nah, artinya gini, setiap detik, ya kan, benda bertambah kecepatannya sebesar 10 meter per sekon. Itu artinya, maknanya ya. Makna dari 10 meter per sekon kuadrat itu adalah setiap detik benda bertambah kecepatannya sebesar 10 meter per sekon. Jadi bayangkan ada benda yang kecepatannya itu naik setiap 1 detik sebesar 10. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau kita bikin di grafik kayak gini ya, detik pertama naik ya, anggap aja misalnya awalnya di sini kecepatannya berapa misalnya, awalnya di sini 20 nih misalnya, awalnya ya. Karena dia percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, berarti detik pertama naik menjadi nambah 10. Jadi berapa?
30, ya kan? 30. Nih, naik menjadi 30. Detik berikutnya naik lagi. Jadi berapa? Naik 10 lagi berarti jadi 40, ya kan? Detik berikutnya naik lagi jadi 50. Nah, detik berikutnya naik lagi jadi 60 dan seterusnya. Ya. Ini kalau misalnya percepatannya sebesar ini, ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini kecepatannya berubah nih, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi kecepatannya tidak konstan. Tapi lihat perubahannya. Coba, dari 20 ke 30 berapa perubahannya? 10, ya kan? Oke, tuliskan di sini. Dari 30 ke 40 berapa naiknya? 10 lagi, ya kan? Dari 40 ke 50 berapa? 10 lagi. Dari 50 ke 60 sama 10. Oke. Jadi di sini kelihatan bahwa kecepatannya memang berubah, tapi perubahannya tetap. Ya, paham ya? Jadi yang tetap itu bukan kecepatannya, tapi perubahan kecepatannya. Jadi nilai A-nya ini yang konstan. Inilah yang dimaksud dengan GLBB. Ya, kalau GLB kemarin kan yang kecepatannya ini yang tetap gitu. Jadi nggak naik-naik. Misalnya dia 20 nih. Jadi sepanjang waktu 20 terus nggak digas, nggak direm gitu ya. Bahasanya kalau dia ibaratnya sepeda motor. Nah, kalau yang ini dia naik kecepatannya, tapi kenaikannya ini secara konstan. Kenapa seperti itu? Karena ada juga yang naik tapi nggak konstan gitu kan. Detik pertama naik 10, detik kedua langsung ngebut misalnya langsung jadi 100. Nah, itu kan berarti naik tapi secara tidak beraturan. Kalau yang ini dia naik tapi naiknya beraturan, makanya disebut dengan GLBB. Gitu ya. Jadi bisa kita pahami kalau kita ulangi lagi, jadi yang konstan tadi adalah A-nya. Ya. Jadi GLBB itu adalah A atau percepatan sama dengan konstan. Nah, berikutnya bagaimana mencari A? Sekarang kita masuk ke rumusnya berarti. Ya. Ini rumus yang pertama GLBB, mencari nilai dari percepatan sebuah benda. Caranya adalah ini rumusnya. A sama dengan delta V per delta T. Nih, ini bacanya yang segitiga ini delta ya, jangan dibaca segitiga V, jangan. Ini simbol membacanya delta. Delta V per delta T. Apa itu delta? Ya, delta itu sebenarnya adalah selisih. Ya, delta itu selisih. Kalau sigma ya itu jumlah. Sigma F itu kan berarti jumlah gaya. Kalau delta ini selisih. Nah, ini delta ini selisih. Gimana cara ngitung selisih? Selisih itu kan berarti kita hitung akhir dikurang awal. Misalnya kalian bawa uang ke sekolah 10.000. Kemudian setelah istirahat pertama tinggal 8.000. Berarti selisihnya berapa? Selisihnya berarti 10.000 dikurang 8.000 sama dengan 2.000, ya kan? Ya berarti kalian sudah belanjakan 2.000 gitu ya. Jadi selisihnya itu tinggal dikurangkan aja berapa gitu kan. Nah, caranya bisa dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Nah, jadi kita pakai ini rumus yang pertama nanti adalah A sama dengan delta V per delta T. VT dikurang V0, kemudian dibagi dengan selisih waktunya. Ini ada contoh soalnya. Nah, oke, berikutnya, ini rumus yang pertama. Yang berikutnya, kita lihat di modul juga ada ya. Di modul itu ada rumus A, B, dan C. Ya, tapi yang rumus pertama tadi di modul nggak dimasukkan. Jadi Bapak tambahkan tadi. Kalau di sini cuma 3 rumus, kita selain 3 rumus ini juga ada plus 1 yang mencari percepatan tadi. Jadi ada 4 untuk GLBB ya. Oke, ada GLBB. Nanti silakan kalian tambahkan juga. Nah, sekarang kita melihat ke rumus berikutnya, ada 3. Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus pada GLBB, kita modalnya adalah pemahaman tentang GLBB itu sendiri dan 4 rumus yang bisa kita pilih nanti untuk menyelesaikan berbagai macam kasus pada GLBB. Nah, di sini pertama sebelumnya yang
mungkin belum kita kenal ini adalah Vt dan V0. Kalau T kan kita sudah tahu ya, T ini waktu. Kalau A tadi kita sudah tahu, A ini adalah percepatan. Kalau S juga sebelumnya sudah ada, itu adalah jarak, ya kan. Nah, sebelumnya kita hanya mengenal V, ya kan, kecepatan. Tapi di sini dibedakan nih, ada V0, ada Vt. Nah, apa maksudnya ada V0, ada Vt? Kalau kalian lihat di keterangannya halaman 28, yang paling bawah, kalian bisa lihat di situ Vt itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah T sekon. Maksudnya setelah beberapa detik kemudian atau beberapa waktu kemudian. Kalau V0 itu kecepatan awal. Kenapa di sini dibedakan antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal? Nah, sebenarnya kalian kalau sudah paham pengertian GLBB tadi pasti bisa menjawab sendiri. Karena memang yang dinamakan GLBB itu kan kecepatannya berubah. Jadi awal dengan akhir pasti beda kecepatannya. Sehingga simbolnya pun dibedakan, ada V0 dan ada Vt. Sementara kalau di GLB, gerak lurus beraturan, karena kecepatannya tetap, sehingga cukup dikasih nama V aja. Karena awal dengan akhir tidak ada perbedaan. Kalau di sini ada perbedaan, makanya dikasih indeks lagi, ada 0 dan ada T, gitu ya. Oke, sekarang kita pahami sedikit rumus ini sebelum nanti kita masuk ke contoh soal. Jadi Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Ya, jadi ini rumus yang pertama. Vt itu kan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dikurang percepatan dikali waktu. Nah, ditambah dikurang ini nanti nggak dipakai dua-duanya, tapi hanya salah satunya. Jadi kita pilih plus minus ini nanti kalian pilih. Kapan pakai plus, kapan pakai minus, nah ini harus tahu dulu. Jadi kapan kita pakai plus? Pakai plus itu kalau nanti pada kasus GLBB-nya ini dipercepat. Ya, tadi kan kita sudah bahas sedikit ya, yang namanya GLBB itu kan belum tentu semakin cepat. Nanti ada kasus yang juga lambat. Misalnya kalau mobil direm itu berarti nanti masuknya yang diperlambat. Nah, untuk yang diperlambat dipakainya nanti rumusnya minus. Rumusnya sama, tapi tinggal diganti minus saja ini. Kalau semakin cepat plus, kalau semakin lambat minus. Nanti di mana Pak lihatnya dia semakin cepat atau semakin lambat? Di soal. Nanti di soal kan kita bisa baca. Misalnya benda awalnya kecepatannya 10. 5 detik kemudian kecepatan benda menjadi 40. Nah, kan dari situ kita bisa tahu, oh berarti ini kecepatannya naik dari 10 menjadi 40. Makanya plus, gitu ya. Atau nanti ada juga mobil awalnya kecepatannya 50. Setelah direm dan menempuh jarak 10 meter, mobilnya menjadi diam. Nah, berarti dari kecepatan 50 menjadi diam, diam itu berarti kecepatannya berapa? Kan kecepatannya 0. Artinya dia semakin turun, berarti diperlambat gitu ya. Jadi nanti semuanya bisa kelihatan di soal. Oke. Nah, rumus berikutnya S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah A dikali T kuadrat. Oke. Nah, 3 rumus plus 1 yang rumus di awal tadi, ini akan kita gunakan dan kita pilih, nggak dipakai semuanya. Dipilih, kadang bisa 1 atau kadang ada juga 2 rumus yang pilihnya itu tergantung dari soal. Ya. Soal itu kan nanti ada yang diketahui dan ada yang ditanyakan. Dari situ kita tentukan rumus mana yang bisa dipakai. Ya. Baik, supaya lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Bagaimana cara menggunakan rumus-rumus ini. Tentu saja tidak cukup waktunya kalau semua rumus kita contohkan, mungkin hanya sekitar 2 lah di sini yang akan kita bahas. Sisanya nanti akan mungkin dikirim saja filenya ya di grup nanti. Silahkan dipelajari masing-masing. Oke, yang penting kalian paham dulu bagaimana alur menjawab soalnya. Oke, contoh yang pertama, sebuah balok kayu, kita baca dulu ya, langkah pertama kita baca dulu soalnya kan. Sebuah balok kayu dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah bidang miring. Dalam selang waktu 5 detik, kecepatan balok menjadi 4 meter per detik atau 4 meter per sekon. Tentukanlah percepatan rata-rata yang dialami balok. Nah,
Kalau kalian ketemu soal setelah dibaca, langkah berikutnya adalah kalian terjemahkan soal tersebut ke dalam bentuk diketahui terlebih dahulu. Kenapa? Sebenarnya menuliskan diketahui itu bukan sekedar formalitas ya untuk melengkapi ya ibaratnya caranya gitu, enggak. Sebenarnya itu adalah membantu kalian untuk menentukan nanti rumus mana yang bisa dipakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya, jadi jangan malas menuliskan diketahui karena justru itu akan sangat membantu untuk menentukan rumus yang mau dipakai. Ya, ini contohnya. Kita lihat dulu di sini apa yang diketahui dari soal. Sebuah balok kayu dilepaskan dari keadaan diam. Jadi kadang-kadang soal itu belum tentu ngasih angka, tapi bisa juga ngasih clue. Keadaan diam ini sebenarnya adalah menunjukkan apa? Kecepatan awal benda. Berapa kecepatan awalnya? Karena dia diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Ya kan? Diam itu kan berarti kecepatannya 0. Berarti yang diketahui pertama ini adalah V0. Ingat tadi ya, kecepatan awal itu V0. V0-nya sama dengan 0. Kemudian apa lagi yang diketahui yang kita garis bawahi? Dalam selang waktu. Nah, waktu ya. Waktu berarti apa? T. Ya. 5 sekon atau 5 detik, kita tuliskan berarti T-nya 5 detik. Kecepatan balok menjadi 4. Bayangkan, menjadi itu berarti kecepatan awal atau akhir. Dari ini menjadi ini. Menjadi ini itu kan berarti setelah ya. Setelah berarti itu akhir. Oke, berarti ini adalah VT-nya. Ya. Nah, berarti ini adalah VT atau kecepatan akhir setelah 5 detik. Tulis 4. Kan? Yang ditanyakan apa? Tentukanlah percepatan. Oke, apa berarti percepatan? A. Yang ditanya adalah berapa A-nya. Nah, A berapa katanya? Oke. Nah, kalau yang ditanya A, baru kita pilih nih dari 4 rumus yang ada tadi, mana yang paling cocok digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Ya, tentu saja adalah rumus yang pertama. A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Ya kan? Oke, berarti kita pakai yang itu. A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu kan adalah apa tadi? Selisih kecepatan. Dapatnya dari mana? Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Berarti 4 dikurang 0. Ya, satuannya bisa nggak ditulis dulu. Terakhir aja nanti. Pas dapat jawabannya baru tuliskan satuannya boleh. Dibagi dengan selang waktu. Selang waktunya kan udah ada 5 detik. Tinggal kita masukkan 5 boleh. Nggak usah 5 kurang 0, nggak apa-apa. Jadi 4 dikurang 0 itu 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 jawabannya adalah 0,8. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita memilih dan menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal pada GMPB. Jadi kita jangan malas untuk tadi apa? Menuliskan atau menerjemahkan soal menjadi diketahui terlebih dahulu sebelum kita menentukan rumus yang dipakai. Karena itu justru membantu, ya kan? Oke, kita lihat dulu ke soal berikutnya. Atau di sini ada yang tanyakan dulu, ada yang kurang jelas? Oke, kalau mau bertanya langsung diaktifkan aja ya mikrofonnya. Boleh. Kalau tidak ada, kita lihat dulu soal berikutnya. Ini contoh lagi satu. Ya, kita baca dulu ya supaya dapat pemahaman secara global dulu. Baru nanti kita baca ulang untuk menuliskan diketahui. Pada suatu perlombaan beca, sebuah beca dikayuh dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan beca setelah menempuh jarak 15 meter. Oke, berarti ini kecepatannya berubah ya, karena dikasih percepatan sebesar itu. Oke, berarti sekarang kita tuliskan aja langsung diketahuinya, apa aja yang diketahui. Nah, Bapak kasih garis bawah dulu. Pertama kan kecepatan awal. Nah, ini jelas ya. Kalau dia sebut kecepatan awal berarti itu adalah V0 udah ya kan? V0, berapa V0-nya?
2 meter per sekon. Oh, ini salah tulis berarti ya. 2 meter per sekon. Tuliskan 2 di sini. Kemudian apa lagi yang diketahui? Percepatan. Nah, ini kita garis bawahi lagi. Percepatan itu adalah A, ya kan? Nah, ini. Berapa A-nya? 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian tentukanlah kecepatan beca setelah menempuh jarak. Oke, berarti ada satu lagi yang diketahui, jarak 15 meter. Berarti jarak itu simbolnya adalah S. Kita tuliskan lagi S-nya ada. Ya. S-nya 15 meter. Yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan beca setelah. Nah, kita garis bawah ini. Kecepatan setelah. Kecepatan setelah itu berarti yang namanya setelah berarti di akhir, ya kan? Awalnya ini, setelahnya jadi ini. Ya, berarti itu kan kecepatan akhir. Artinya yang ditanyakan di sini adalah VT. Oke. Berapa VT? Oke. Nah, sekarang kalau kita udah tuliskan diketahuinya dan apa yang ditanyakan, kita tentukan rumus mana yang dipakai. Ya, sebenarnya kita bisa menduga-duga. Misalnya kita duga, apakah bisa pakai rumus yang A, sambil dilihat modulnya ya. Rumus yang A itu kan juga mencari VT kan. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, bisa nggak kita pakai rumus yang itu? Kita lihat dulu, bisa atau tidaknya itu tergantung dari apa yang kita punya diketahuinya. V0-nya ada nggak kita? Oh, V0-nya ada. Oke, berarti mungkin bisa. Selanjutnya, A-nya ada nggak? A-nya ada, ya kan? T-nya ada nggak? Nah, T-nya yang nggak ada di sini. T itu apa? Waktu. Kalau di punya kita ini yang diketahui adalah V0, A, dan S. T-nya nggak ada. Itulah alasan kenapa rumus yang A itu nggak bisa dipakai. Karena mencari VT, tapi waktunya nggak ada disediakan di soal. Oke, berarti kita coba alternatif yang lain. Kita lihat lagi rumus yang B. Yang B, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Itu nggak ada sama sekali VT, ya kan? Otomatis nggak bisa dong, karena di sini kan VT yang ditanya. Sementara di rumus B itu nggak ada VT, yang ada V0. Ya udah, nggak bisa pasti yang B. Nah, kita beranjak lagi ke rumus yang C. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, kita lihat. V0, ada nggak? Ada, ya kan? A, ada nggak? Kalau 2 tuh nggak usah ya. 2 kan memang 2 aja. A, ada? Ada. S, ada? Ada. Oke, berarti rumus yang C ini bisa dipakai. Itulah alasan kenapa untuk soal ini yang digunakan adalah VT kuadrat plus V0 kuadrat plus 2AS. Jadi ini bukan asal dipilih, tapi memang ini yang paling cocok untuk menyelesaikan soal ini. Gitu ya. Jadi kalian harus paham untuk memilih rumus itu tergantung dari apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, makanya sangat penting sekali untuk menuliskan, sekali lagi Bapak ingatkan ya, tuliskan diketahui dan ditanyakan dulu untuk membantu kalian juga gitu ya. Oke, sekarang kita udah tahu rumusnya ini. Oh iya, ini sebelumnya kenapa pakai plus? Tadi kan harusnya ada 2 pilihan, plus minus. Ingat, plus itu kalau apa? Dipercepat, ya kan? Minus kalau diperlambat. Nah, kita baca di soal ini kira-kira dia makin cepat atau makin lambat? Namanya aja ini kan perlombaan, ya kan? Perlombaan kan logikanya pasti dia cepat-cepatan, ya kan? Berarti ini makin cepat, makanya dipakai plus. Ya, kecuali becanya direm gitu kan, berarti minus nanti diperlambat. Nah, kalau sudah dapat rumusnya, kita tinggal masukkan angkanya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. V0-nya kita ganti angkanya tadi berapa? 2. Ya udah 2 pangkat 2. Ya ingat nih ada pangkat 2-nya. Ini satuannya boleh nggak usah tulis dulu ya. Nanti kalian kalau mengerjakan satuannya di akhir aja setelah dapat jawaban supaya tidak ribet nulis. Ya, satuannya tinggal dulu. 2 kuadrat ditambah 2 dikali A. A-nya kita ganti dengan angkanya berapa? 2 tadi. Udah kita masukin 2 di sini, ini satuannya tinggal juga. Kemudian S dikali S. S-nya berapa? 15. Ya udah masukin 15 di sini. Nah, ingat kalau ada penjumlahan dan perkalian yang diselesaikan itu perkaliannya dulu ya. Jadi jangan langsung ditambah nih, kali dulu selesaikan. Karena kali itu lebih kuat. Oke, yang sebelah sini 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, ya kan?
Kemudian 2 dikali 2, 4 dikali 15, 60. Oke. Nah, sekarang tinggal kalau sudah selesai dikalikan, tinggal kita tambah. 4 ditambah 60 berapa? Ya 64, ya kan? Nah, tapi ingat, 64 itu dia masih VT pangkat 2, ya kan? Tadi kan rumusnya memang ada pangkat 2-nya. VT pangkat 2 sama dengan 64. Sementara yang ditanyakan kan adalah VT nih. Nggak pakai pangkat 2. Berarti kita harus hilangkan pangkat 2 ini. Gimana cara menghilangkan pangkat 2? Maka lawan dari pangkat 2 itu adalah akar. Ya, akar pangkat 2. Jadi kita akarkan supaya hilang pangkat 2-nya. Tapi kalau sebelah kiri diakarkan, sebelah kanan juga harus diakarkan. Ya, dia harus adil. Sama-sama. Ya, VT pangkat 2 diakarkan, hilang. Tinggal VT aja, hilang pangkat 2-nya. Sementara 64 diakarkan, berapa akar dari 64? Bayangkan berapa kali berapa yang sama dengan 64? 8 ya. 8 kali 8 kan 64. Oke, berarti akar dari 64 adalah 8. Nah, kalau sudah dapat jawabannya, baru kita kasih satuan. Apa satuannya kecepatan? Boleh dilihat di halaman 28 bagian bawah. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, kalau kalian lupa ya kan. Nah, sehingga hasil akhirnya kecepatan beca itu setelah menempuh jarak 15 meter adalah 8. Gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nah, ini contoh menggunakan rumus yang C. Berarti yang belum ada contohnya adalah rumus A dan rumus B. Ya, nanti karena keterbatasan waktu, nanti Bapak kirimkan aja filenya untuk contoh dua rumus tersebut. Oke, untuk dua rumus yang sudah kita bahas ini atau tentang pemahaman GLBB-nya, ada yang ditanyakan? Jangan malu untuk bertanya ya. Ini kesempatan justru ada tatap muka Zoom seperti ini. Dan kita bersyukur juga ya kan, karena di sekolah kita ini difasilitasi untuk ada Zoom setiap waktu, walaupun istilahnya pesertanya jarang sampai penuh, tapi setidaknya sekolah sudah memfasilitasi, karena kegiatan seperti ini tidak semua sekolah itu melaksanakan ya. Bahkan di banyak sekolah itu hanya dikasih tugas-tugas, ada juga yang seperti itu ya. Jadi kita bersyukur di sekolah kita ini difasilitasi seperti ini. Jadi kita manfaatkan dengan baik. Sambil berharap juga semoga keadaan semakin cepat membaik, jadi kita bisa sekolah seperti biasa ya kan. Tentu saja tetap tidak bisa menggantikan tatap muka ya kan. Ya gimana? Ada yang ditanyakan? Jadi Bapak mengingatkan juga ya, nanti ulangan akhir semester itu kan di akhir November ini, jadi sudah semakin dekat. Mungkin waktunya tinggal maksimal 3 minggu lagi ya kan, karena minggu keempat itu sudah mulai ulangan akhir semester. Jadi kalian harus persiapkan mulai dari sekarang, udah harus dipersiapkan ya kan. Jadi misalnya tugas-tugas yang belum itu dilengkapi, kemudian Zoom yang ada ini diikuti dengan baik gitu kan. Karena waktunya sudah semakin dekat untuk ulangan akhir semester dan pembagian rapor. Gimana? Ada yang ditanyakan atau yang ini cukup jelas? Ya, biasanya kalau nggak bertanya ini antara jelas atau tidak jelas sama sekali gitu. Mudah-mudahan kemungkinan yang pertama ya. Mudah-mudahan jelas gitu kan, sehingga tidak perlu bertanya lagi. Baik, kalau tidak ditanyakan, sebelum meninggalkan roomnya jangan lupa nuliskan nama kelas ya di chat supaya nama kalian tercatat. Tuliskan ya sebelum meninggalkan. Ya, Ayu Rahma ini mau bertanya ya? Angkat tangan nih. Atau kepencet. Dituliskan ya di chatnya ya, namanya tulis loh. Ya, tulis supaya nanti kelihatan yang hadir. Jadi Bapak nggak kasih link lagi untuk menghindari penyalahgunaan ya kan,
karena ada juga yang nggak ikut Zoom tapi ikut absen gitu. Jadi supaya betul-betul yang absen ini adalah yang hadir, kita absen langsung lewat Zoom-nya aja.